Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita pada malam ini sudah kita laksanakan salat sunat tasbih, sebuah ibadah yang sangat luar biasa keutamaan dan kelebihannya. Karena dalam hadis, suatu hari Nabi duduk dengan paman beliau Abbas, lalu beliau mengatakan, "Wahai pamanku, maukah aku beritahu kepadamu suatu amalan yang dapat menghapuskan dosa besar, dosa kecil, dosa disengaja, dosa tidak disengaja, dosa zahir, dosa batin, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Yaitu bahwa secara singkat, engkau mengerjakan salat sunat tasbih. Kalau mampu wahai pamanku, setiap hari itu sekali. Kalau tidak, sejumat sekali. Kalau tidak, sebulan sekali. Kalau tidak, setahun sekali. Atau minimal kata Nabi, seumur hidup mesti ada sekali. Jadi salat tasbih itu sebenarnya bukan hanya menghapuskan dosa, tapi juga membuka pintu rizki. Kalau enggak percaya silahkan coba. Tapi yang betul, yang ikhlas, akan membukakan pintu rizki. Kemudian salat tasbih itu akan memberikan ketenangan di dalam hidup, akan menghilangkan kegundahan, kesusahan di dalam hati kita. Maka ada ulama al-arif billah mengatakan, barang siapa yang menganggap enteng salat tasbih, maka dia orang yang jauh dengan agama. Orang yang jauh dengan agama, orang yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud beliau, salat tasbih itu bukan salat biasa-biasa. Makanya kenapa salat tasbih itu dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban, dan itu anjuran para ulama-ulama besar memang. Setelah beliau melihat kelebihannya, melihat hadis Nabi dan lain sebagainya, kelebihan salat tasbih dipadu dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban, maka akan lebih sempurna lagi. Makanya yang paling utama ibadah malam nisfu Sya'ban itu, yang paling utama kalau kita pilih satu di antara banyak, salat tasbih. Itu ibadah yang paling utama kita lakukan. Salat tasbih itu bukan hanya dikerjakan malam nisfu Sya'ban, jangan salah. Ada sebagian pemahaman orang, ini kalau nisfu Sya'ban salat tasbih, selain dari nisfu Sya'ban enggak ada salat tasbih. Lagi sembahyang tarawih, sembahyang witir kena. Pajan dah sembahyang witir bak malam Ramadan. Mapa mesti malam Ramadan sembahyang witir? Enggak, setiap malam ada witir. Hadis Nabi begitu. Setiap malam ada witir, minimal sekali, serakaat setelah ba'diyah Aisyah. 2 rakaat ba'diyah Aisyah, bedah tabutu tatamah sembahyang witir. Jadi bukan hanya malam Ramadan. Cuma pertanyaannya, ada enggak kita lakukan di luar itu? Ada, tapi jarang. Sedikit di antara kita yang mau mengerjakannya. Padahal luar biasa kelebihannya. Sya'ban itu bulan yang mulia. Kenapa mulia? Karena ada keistimewaan di dalamnya. Maka para ulama mencoba membuka rahasia dari kata Sya'ban itu. Ada huruf shin, ada huruf ain, ada huruf ba, ada alif, ada nun, ada 5 huruf Sya'ban. Itu masing-masingnya ada maksud.
Shin itu syarafun, kemuliaan. Orang yang beribadah dalam bulan Sya'ban diberikan kemuliaan oleh Allah dunia dan akhirat. Kemudian ain, uluwi. Apa makna uluwi? Tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ba, birun. Orang yang berbuat taat dalam bulan Sya'ban ini dianggap orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat dengan Ramadan, itu semakin besar pahala ibadah kita. Kemudian alif, ulfun, kasih sayang. Allah menurunkan rahmat kepada orang yang beribadah di dalam bulan Sya'ban ini. Kemudian nun, nur, cahaya, petunjuk yang memberi hidayah, yang Allah memberi petunjuk kepada orang yang beribadah di dalam bulan Sya'ban itu, dan akan menjadi nur cahaya di alam kuburnya, dan akan menjadi penerang nanti yang mengarahkan dia ke dalam syurga ketika dia berada di padang mahsyar nanti. Itu Sya'ban. Kemudian puncak kemuliaan Sya'ban itu pada malam nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Setengah dari bulan Sya'ban. Maka nisfu Sya'ban itu banyak namanya. Karena dalam, kalau orang Arab, ya, kalau istilah agama, semakin banyak namanya, itu semakin bagus musammanya. Seperti Allah, Asmaul Husna 99. Nama Nabi Muhammad banyak. Itu menunjukkan kemuliaan zat itu. Maka nisfu Sya'ban itu ada beberapa nama malamnya. Yang pertama namanya Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Inilah maksud doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah dalam bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban. Maka puncak berkah Sya'ban itu pada nisfu Sya'ban, Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Maka malaikat itu senang sekali itu kalau malam nisfu Sya'ban. Maka nama lain dari nisfu Sya'ban itu Lailatul Aidul Malaikah, malam hari rayanya para malaikat. Ada dua malam malaikat itu hari raya. Malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar. Tu senang sekali malaikat tu. Lagi tanya senang waktu raya, malam raya, senang dah tanya. Malaikat juga demikian. Malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, senang sekali. Kenapa? Karena sama dengan mereka. Kenapa sama dengan mereka? Hai, malaikat itu ahli ibadah. Malaikat enggak pernah maksiat kepada Allah, ahli ibadah. Ketika ada hamba Allah sama dengan beliau, sama dengan malaikat, malaikat itu senang. Lagi tanya kena urang tama prinsip lagi tanya. Nangon dayo tama lagi tanya akai umpama. Kau galak dayo. Tama ide dayo dua. Yang pakak mengkawi kemawi galak kemawi. Berarti tanya galak kemawi, nangon galak kemawi. Berarti galak dayo kurungnya. Karena tama-tama hobi. Jadi malaikat dengan ahli ibadah itu karena ada kesamaan, malaikat itu senang. Maka nisfu Sya'ban juga dinamakan dengan Lailatul Aidil Malaikah, malamnya hari raya para malaikat. Juga malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Bara'ah atau Lailatul Takfirudz Dzunub, malam Allah Ta'ala mengampuni dosa. Dan itu banyak sekali hadisnya. Jadi dalam sebuah hadis kata Nabi kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu malam ini malam apa? Aisyah enggak tahu. Allah wa Rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Bahasa kita enggak tahu ya Rasulullah. Malam ini wahai Aisyah, Allah mengampuni dosa hambanya melebihi daripada bulu kambing Bani Kilab.
Bani Kalbin. Itu dulu di Madinah itu ada Bani Kalbin, namanya Bani Kalab. Itu paling banyak memelihara kambing. Jadi malam nisfu Sya'ban itu lebih banyak Allah mengampuni dosa hamba daripada bulu kambing Bani Kilab tadi. Jadi artinya siapa saja yang beribadah pada malam ini, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga ada hadis yang lain kata Nabi, semua makhluk, semua manusia yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban diampuni dosanya oleh Allah, illa, tapi ada pengecualian, li musyrikin au musyahinin. Allah tidak mengampuni dosa yang ada syirik, yang pertama. Yang kedua, yang ada rasa dendam, permusuhan dengan sesama manusia. Maka malamnya menyona bengeh-bengeh kegap, cok ke bahile batago, tingoh cok demang. Besok ambil lagi, malam ini buang dalam hatinya supaya mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian malam nisfu Sya'ban juga dinamakan dengan Lailatul Qismah wat Takdir, malam pembagian dan malam penentuan takdir dalam setahun. Jadi takdir itu ada dua. Ada takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu fi ilmillah ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah kagak depu mendum. Mandum kagak depu ila Allah. Kemudian yang kedua, Allah menulis takdir itu di Lauhul Mahfuz untuk menjadi pedoman para malaikat. Di Lauhul Mahfuz itu papan besar, ya, ada kalam. Itu Nabi ketika Isra Mi'raj itu beliau mendengar itu suara kalam itu. Lauhul Mahfuz itu malaikat melihatnya. Disitulah semua tertulis takdir kita dalam setahun. Malam ini nanti akan berubah. Apakah akan lebih baik ke depannya atau akan lebih buruk? Sa'adah au syaqawah, senang bahagia, ahli syurga ataupun ahli neraka. Nyambak malamnya. Jadi takdir mu'allaq itu takdir yang bisa berubah dengan adanya sebab. Contoh salah satu sebabnya doa. Maka malam nisfu Sya'ban juga ditulis disebut dengan Lailatul Ijabah, malam diijabahkan doa. Ngonpe tatulak takdir, salah satunya dengan doa. Takdir yang naba Lauhul Mahfuz. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya, kita bisa minta kepada Allah takdir kita. Bisa. Menurut ayat itu, tapi yang tertulis di Lauhul Mahfuz, bukan pada ilmu Allah. Kita enggak tahu pada ilmu Allah, tapi kalau pada ilmu Lauhul Mahfuz itu malaikat yang tahu, kita juga enggak tahu. Makanya kena jin yang lagi jin langit ni kan naik ke langit duha. Dalam ayat juga ada begitu. Jin itu dia mentambung, ia lengu percakapan malaikat tengah baca Lauhul Mahfuz tentang keadaan seseorang. Pertun gitu jin A B C D atau iu mutalah ada pegah. Kai pegah li awak dukun Hondaron tipulan yang cok. Padahal wadah salah lengo. Salah lengo pengayu ada betul narinan. Dari A B C D dari A B betul kata ba F ka salah. Maka disampaikan oleh dukun kepada orang itu rupanya salah. Wai tak lele gantu nah. Jadi Lailatul Ijabah, nisfu Sya'ban juga namanya Lailatul Ijabah. Malam diterima doa. Kata Imam Asy-Syafi'i, khamsu layalin, ada 5 malam yang doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama 1 Rajab, yang kedua malam Jumat, yang ketiga malam nisfu Sya'ban,
Yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima malam Idul Adha. Itu yang Imam Syafi'i sebutkan dalam kitab beliau Jadi ada 5 malam doanya tidak ditolak. Makanya untuk meminta takdir baik kepada Allah, nanti coba lihat kembali doa malam nisfu Sya'ban. Itu bagus dibaca. Mungkin dari maghrib sudah, saya nggak tahu. Tapi kalau belum, itu buka di HP, tinggal ketik doa malam nisfu Sya'ban. Itu ada salah satu inti doa di situ. Allahumma in kunta katabtani. Ya Allah, jika engkau menulis dalam catatanku orang yang rugi, orang yang tidak baik, orang yang sempit rezeki, orang yang terhalang rahmatmu, famhuha, maka hapuslah. Jangan seperti itu, hapus ya Allah. Ganti dengan orang yang mendapat rahmat, dengan orang yang dimudahkan rezeki, dengan orang yang senang dalam dunia dan senang di hari akhirat. Itu kita minta kepada Allah. Kira-kira begitulah gambaran doa itu. Nanti boleh dibuka, diketik di Google, atau sudah ada kirim-kirim umpamanya di grup. Itu baca doa itu sampai sebelum subuh nanti. Boleh diulang-ulang doa itu. Karena bagus sekali doa itu. Itulah maksud tadi apa? Takdir bisa dirubah dengan doa. Dan ada hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Ketika bala turun dari atas, kita tolak dengan doa dari bawah. Kan takdir itu dari atasnya Allah menabi takdir katanya yang hanaget. Tapi kita tolak dengan doa sesuai toh yang tegak. Menyelemah doa jadi hot. Tapi menyetega doa tamo dayo nangis kita, ya, minta betul-betul kepada Allah, itu takdir yang tidak baik akan dirubah oleh Allah. Kan yamhullahu ma yasha, enggak ada yang larang Allah kalau Allah mau merubah. Wa yusbit, Allah enggak ada yang larang kalau Allah mau menetapkan sesuatu. Hana malaikat yang Allah baik nutulis menan hana. Karena Allah itu maha kuasa di atas segala-galanya. Enggak ada yang mengatur Allah. Allah lah yang mengatur semua ketentuan dan ketetapan. Maka malam ini ya, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Doa apa saja yang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Syafa'ah. Karena ada dalam riwayat suatu malam Aisyah kehilangan Nabi. Gepikir oleh Aisyah, Nabi sudah pergi ke isteri yang lain. Geminta gitu. Ternyata jak rumah inong nyuhana, rumah inong jihana, hana mandum inong hana Nabi nan di rumah. Kemudian lalu didapatilah Nabi sedang beribadah di bawah pohon kurma dari kejauhan manusia. Beliau mengasingkan diri malam nisfu Sya'ban itu. Ternyata beliau sedang sujud, sedang menangis kepada Allah. Lalu sebagai isteri, Aisyah mendekati suaminya, gelengu pu baca li Rasulullah. Rupanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kami dan berilah kami afiat, kesehatan, dalam keselamatan dalam agama, dalam dunia dan dalam akhirat. Lalu selesai Nabi sujud, lalu Nabi tengoklah, ternyata istrinya sudah mengelilingi beliau. Lalu beliau mengatakan khusus kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu apa yang terjadi? Enggak ya Rasulullah. Saya meminta kepada Allah agar umat saya diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam 13 Allah menjanjikan kepada saya lewat Jibril, sepertiga umatku diampuni. Ketika malam 14, 2/3 umat saya diampuni. Ketika malam nisfu Sya'ban, semua umatku yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah, yang mukmin, maka Allah mengampuni semuanya. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah,
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan percaya kepada hadis-hadis Rasul bahwa malam ini adalah malam keampunan dosa. Maka nanti pulang ke rumah bukan hanya sebatas ini kita ibadah, sampai dengan sebelum terbit fajar. Bahkan salat berjamaah subuh jangan lupa. Salat jamaah Isya sudah, maghrib sudah, jangan lupa nanti salat jamaah subuh. Kemudian jangan lupa besok berpuasa. Qumu lailaha wa sumu naharaha, kata Sayyidina Ali. Hidupkanlah malam nisfu Sya'ban dan berpuasalah pada esok harinya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dan mudah-mudahan ketika akhir dari hidup kita ini meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.